masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Utangnya udah lunas belum? Udah lunasin? Ibu kok nggak takut ya? Rasul kan nggak mau mensolatkan orang yang mati dalam keadaan punya hutang. Apalagi sengaja dia punya hutang, memperlambat pembayaran, dia ingkari janjinya. Satu, dia berdosa. Yang kedua, Allah tutup pintu rezeki yang banyak. Yang ketiga, dibuat dia nggak akan bisa bayar hutang. Dan yang ngeri lagi, dia akan banyak kelilit hutang-hutang yang lainnya. Jadi tiap hari orang yang sengaja menunda pelunasan hutang sementara dia sudah mampu dan sesuai dengan janjinya, itu dosanya tiap hari. Yang ngerinya lagi nanti dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup. Makanya jangan coba-coba ngutang. Butuh ya sabar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Ibu-ibu, hari ini kita akan kaji dengan satu tema, yaitu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ibu masih ingat, kita akan memiliki iman sempurna kalau kita memiliki 3 hal. Apa itu? Iman kita akan sempurna kalau kita memiliki 3 hal. Apa itu? Makanya aku tanya. Sampai nggak ngerti, nggak tahu, lupa, nanti tak kasih tahu. 3 hal yang menjadikan sempurnanya iman apa? Ustadz, buku kebetannya nggak dibawa. Udah, saya tunggu sampai menjelang asar. Apa 3 amalan yang menjadikan sempurnanya iman? Apa 3 faktor yang menjadikan sempurnanya iman? Apa? Ikhlas. Ikhlas, sungguh-sungguh mujahadah.
Jujur, semangat, nggak malas, nggak marah. Opone sebutan kono. Tawadhu. Salah, bukan itu yang dimaksud. Takwa Allah itu bekal yang paling utama. Fatazawadu fa inna khairazadi taqwa. Dan berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Istiqomah itu kunci semua segala kebaikan. Terus sebutno kabeh. Apa Ibu 3 faktor yang menjadikan sempurnanya iman? Katanya sudah bolak-balik. Enggak temu juga. Itu manisnya iman. Kalau yang Ibu sering dengarkan, salasun mangkuna fi wajadah halawatal iman. 3 hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang, barulah dia akan merasakan manisnya iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kemudian yang kedua, mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah. Yang ketiga, tertanamnya kebencian dalam hatinya terhadap kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, sebagaimana bencinya jika dicampakkan ke dalam api neraka. Itu merasakan manisnya iman. Yang saya tanyakan, yang menjadikan sempurnanya iman. Akhlak yang baik buah dari ilmu, buah dari tauhid, buah dari ibadah adalah akhlak yang mulia. Juga bukan itu yang dimaksud. Nah, karena ada yang bilang sudah pernah, maka nggak saya kasih tahu, udah biarin aja. Bukan masalah mencintai Allah salah, tapi bukan pada tempatnya. Semuanya harus benar mencintai Allah. Baik sama tetangga, sama teman enggak. Jadi sama tetangga aja baiknya. Astagfirullahaladzim. Baik sama teman-teman, sama tetangga enggak, saya enggak boleh juga. Ayo. Jurdil, kapan pemilu mulai tahunnya? Masih lama. Nyerata emang enggak ketemu kebetannya. Katanya sudah, saya diam aja. Sekarang belum, tadi sudah. Ya. Ya sudah. 1. Bilang aja dari tadi belum Ustaz. Kan salah Ibu sendiri kalau gitu kan. Jadi lamban sendiri kan. Ya sudah, enggak apa-apa. 3 faktor yang menjadikan sempurnanya iman. Yakin sudah materi ini. Kalau kecuali Ibu lupa semua ini. Jadi 3 faktor yang menjadikan sempurnanya iman. Yang pertama adalah al-mahabbah. Al-mahabbah. Al-mahabbah artinya kecintaan yang sangat kepada Allah. Al-Baqarah 165 itu bicara mengenai tentang al-mahabbah, tentang kecintaan yang sangat kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan sesembahan selain Allah. Mereka mencintainya seolah-olah mereka mencintai Allah. Akan tetapi orang yang beriman itu amat sangatlah cintanya kepada Allah. Jadi kita akan memiliki iman yang sempurna kalau kita betul-betul melandasi keimanan kita dengan cinta yang sangat kepada Allah, al-mahabbah. Ibu, cinta itu adalah anugerah dari Allah. Siapa yang dia tidak memiliki cinta berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah. Dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Ya, jadi imannya akan sempurna kalau memiliki al-mahabbah. Cinta anak, cinta orang tua, cinta suami istri, cinta keluarga boleh-boleh aja, cinta pekerjaan, tempat tinggal, kendaraan boleh aja. Tapi tidak boleh mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Kalau sudah mengalahkan cintanya kepada Allah, ada berbahaya, itu menjadi syirik. Ya. Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah.
Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Capek, buang energi, ngerusak hati. Datangin penyakit, bisa mempercepat mati. Makanya jangan pernah cintai orang yang mencintai Allah. Ngapain kita cintai orang yang mencintai Allah? Orang Batak bilang holong mido arsaku. Apa holong mido arsaku? Ada nggak dari Batak ini? Nggak ada, aman lah kalau gitu. Holong mido arsaku. Apa artinya holong mido arsaku? Holong mido arsaku itu artinya bertepuk sebelah tangan. Makanya apa? Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Capek, buang energi, ngerusak hati, datangin penyakit, bisa mempercepat mati. Salah sendiri. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, apa yang kedua yang menjadikan sempurnanya iman? Yang kedua adalah al-khauf. Apa artinya al-khauf? Takut yang sangat kepada Allah. Al-khauf itu, ibu perhatikan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amman khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat apa itu? Surat An-Nazi'at. Surat yang ke-79 ayat yang ke-44. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, takutnya kepada Allah itu dibuktikan dengan dia kekang, dia cegah emosi hawa nafsu dan amarahnya, ya, mencegah dirinya dari melakukan yang buruk, maksiat dan dosa. Maka orang seperti inilah insya Allah akan dijamin, dijanjikan oleh Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia akan mendapatkan surganya Allah. Bu, takut kepada Allah itu singkat uraiannya gini. Takut kalau kalau Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Ada nggak bu orang yang dicabut petunjuk hidayah dari Allah? Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Contohnya siapa? Bal'am bin Bawra. Gimana kisahnya Bal'am bin Bawra? Gimana kisahnya Bal'am bin Bawra? Kok nggak tanya? Gimana? Ya sabar, nanti diceritain. Bal'am bin Bawra itu adalah ulamanya Bani Israel. Orang kepercayaan Nabi Musa, Nabi Harun. Orang yang sangat ngerti, paham Taurat. Tentunya setelah Nabi Musa, Nabi Harun. Bu, banyak orang yang berkat dakwanya ini menjadi beriman. Puluhan, mungkin ratusan, bahkan ribuan, Allah alam. Tapi karena dunia dan hawa nafsu menguasai dirinya, rasa takutnya kepada Allah hilang, maka dicabutlah rasa takutnya itu, sehingga dia memburu dunia dan hawa nafsu. Singkatnya, kemudian Bal'am bin Bawra dilaknat oleh Allah, kepalanya menjadi kepala anjing yang lidahnya menjulurkan sampai yaitu dadanya. Jadi kisah dalam Al-Quran itu jelas mesti menjadi ibrah pelajaran bagi diri kita. Siapa orang yang tidak takut kepada Allah, malah ada yang nentang, lihat aja nanti. Tunggu cepat atau lambat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga maksudnya takut kepada Allah tadi, takut kalau Allah mencabut petunjuk hidayah dari dirinya. Takut kalau melanggar hukum aturan syariat Allah. Takut kalau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Takut kalau mati dalam keadaan maksiat dan dosa. Makanya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, orangnya cenderung hati-hati.
Ya, dia lebih baik ya makan ya ikan, daging, pepes, rendang, ya ayam nyata halal daripada makan pakai tahu tempe tapi dalam khayalan dan mimpi. Ya, daripada haram lebih baik halal. Bu punya anak kerja lebih baik kerja di tempat yang pabrik, PT, kantor, wartel, warteg, optik, apotik, apalah silakan, yang penting halal dan berkah. Soal per bulannya 7 juta halal berkah nggak apa-apa daripada kerja di tempat yang haram hanya 2 juta lagi. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga, kita akan memiliki iman yang sempurna insyaallah tentunya, yaitu ar-raja. Ar-raja itu berharap dan pengharapannya hanya kepada Allah. Bu, jangan terlalu berharap kepada manusia, Bu. Buat kecewa sendiri. Berharap ar-raja. Ar-raja itu artinya berharap dan pengharapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi. Coba tolong dibacakan surat Al-Kahfi. Ayat surat yang ke-18 ayat yang terakhir. Kan itu nanti ada pas di poinnya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia beramal solid dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu atau dengan seseorang. Itulah 3 hal yang menjadikan sempurnanya iman. Insyaallah jika kita bersungguh-sungguh ingin memiliki iman yang baik dan benar, insyaallah iman kita akan sempurna. Amin ya rabbal alamin.